Kisah ketampanan Nabi Yusuf yang bikin hati wanita-wanita cantik meleleh. Nabi Yusuf dikisahkan relatif lengkap di dalam Al-Quran. Dia adalah salah satu Nabi Allah yang diberi kelebihan ketampanan luar biasa. Tak seorang wanita pun jika melihat Nabi Yusuf, ia pasti terpesona yang bahkan membuatnya tak sadarkan diri dengan halusinasi yang muncul karena melihat ketampanannya itu. Dalam riwayat, ketampanan itu pula yang membuatnya banyak digandrungi wanita. Disinilah akhlak Nabi Yusuf alaihi salam terbukti benar-benar karimah. Dia mampu menolak segala godaan, meski harus dipenjara. Kelebihan Nabi Yusuf telah tampak sejak kecil. Dia adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam, 12 bersaudara. Selain tampan dan cerdas, kelebihan ini yang membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Oleh Nabi Yakub, mimpi itu ditakwilkan sebagai tanda kenabian Yusuf. Karena itu tanda-tanda ini pun harus disembunyikan demi melindunginya dari orang-orang yang berniat jahat. Allah berfirman, yang artinya, ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 4. Namun, rupanya ketampanan dan kelebihan Nabi Yusuf itu membuatnya tak luput dari niat jahat saudaranya. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, sebelum diselamatkan oleh kafilah yang melintas. Kisah ini terabadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, "Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, 'Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda,' kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Quran Surah Yusuf ayat 19. Musafir tersebut kemudian membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli salah seorang Al-Aziz, bangsawan Mesir. Setelah Nabi Yusuf tumbuh dan berkembang, aura ketampanannya semakin memancar. Parasnya yang tampan membuat istri majikannya Zulaikha tergoda. Suatu ketika, istri majikan Yusuf menggodanya. Saking tak tahannya, Zulaikha sampai mendatangkan Yusuf sehingga keduanya berada dalam kamar Zulaikha. Di dalam kamar itu, secara terbuka Zulaikha terus menggodanya dengan berbagai cara. Nabi Yusuf yang menolak akhirnya memilih pergi. Namun Zulaikha menarik bajunya dari belakang hingga robek. Penolakan Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Yusuf, ayat 32. Artinya, dan sesungguhnya aku, Zulaikha, telah menggoda dia, Yusuf, untuk aku tundukkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Di sisi lain, Zulaikha mengadu kepada suaminya dan menyebut bahwa Yusuf telah menggodanya. Berkat adanya seorang saksi dan tak ada bukti, Yusuf pun tak jadi dihukum. Namun, ternyata Nabi Yusuf malah memilih untuk dipenjara. Peristiwa Zulaikha menggoda Yusuf ini terlanjur menyebar ke seantero Mesir kala itu. Kondisi ini membuat Zulaikha marah dan risih. Dia ingin agar orang-orang, terutama wanita, memaklumi kenapa ia sampai tergoda oleh pesona ketampanan Nabi Yusuf. Akhirnya suatu hari, Zulaikha mengundang banyak wanita bangsawan ke rumahnya untuk jamuan makan. Pada saat jamuan makan untuk para wanita bangsawan itu berlangsung, Zulaikha meminta Yusuf untuk keluar di hadapan para tamu untuk menyajikan makanan.
Sontak tamu-tamu perempuan itu terperangah saat Nabi Yusuf berjalan di depan mereka. Para tamu yang melihat ketampanan Yusuf itu pun dibuat terpesona dan kagum bahkan terlena. Saat itu, para wanita itu tengah memegang pisau untuk mengupas buah. Saking kagumnya, mereka sampai tak sadar telah mengiris jari-jarinya sendiri. Pada akhirnya, Zulaikha mampu membuktikan siapapun wanita yang bertemu dengan Nabi Yusuf akan jatuh cinta. Sementara, Nabi Yusuf sendiri kemudian tetap dipenjara dan baru dibebaskan ketika muncul masalah di kerajaan Mesir, dan atas izin Allah Nabi Yusuf pun mampu mengatasinya. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara bahkan dijadikan menteri di negeri Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.